Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Halo sahabat Kapas, di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang mendiskusikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Iya, dan pada malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Pendidikan Anak Usia Dini. Ya. Malam ini jika sahabat Kapas memiliki pertanyaan, Anda dapat langsung menyerahkan kepada kru kami, kemudian nanti pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita. Pemazmur berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Pendidikan anak sejak dini adalah satu hal yang sangat menentukan. Lantas apa dan bagaimana pendidikan anak usia dini ini di dalam keluarga? Temukan jawabannya di sini sebab kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik menarik kita malam hari ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media narasumber kita yaitu Bapak Stanley Kuhu MM dan Ibu Feni Kuhu Remengan Sarjana Hukum. Bapak Stanley Kuhu adalah seorang yang memiliki latar belakang pendidikan Magister Manajemen dari Universitas Kelabat. Dan Ibu Feni Kuhu Rumengan adalah seorang sarjana hukum. Memiliki segudang pengalaman baik sebagai akuntan dan bendahara di beberapa level organisasi Gereja Masih Advent Hari ke-7. Bapak Stanley Kuhu saat ini dipercayakan Tuhan untuk melayani sebagai bendahara Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Ibu Feni Kuhu Rumengan saat ini melayani sebagai Direktur Pelayanan Rumah Tangga dan Anak-anak Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Baik, Febriani langsung saja kita sapa narasumber kita ya. Selamat malam Bapak Kuhu malam. dan Ibu. Shalom. Selamat malam, shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabar malam ini Puji Bapak Tuhan, dan Ibu? luar biasa. Sehat Puji Tuhan, ya? luar Amin. biasa. Banyak Sehat. berkat Tuhan ya. Amin. Amin. Senang sekali kita boleh Betul bertemu sekali. kembali di program Kapas pada malam hari ini di tengah-tengah banyaknya kesibukan. Terima Iya. kasih keluarga Kuhu Rumengan. Baik, Ya. kita akan memulaikan diskusi kita. Ya. Mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, yang terus memberkati dan memelihara kehidupan kami. Bahkan malam hari ini Engkau kumpulkan kami kembali dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Kami memohon kiranya campur tangan Tuhan berlaku atas kami dalam program ini, sehingga manakala kami akan mendiskusikan topik kami malam hari ini, itu akan bermanfaat membekali sahabat-sahabat Kapas, keluarga-keluarga Allah untuk bahagia di dunia ini dan tentunya akan bersiap ke surga. Kami berdoa khusus untuk narasumber kami, keluarga Kuhu Rumengan, agar mereka boleh membagikan informasi-informasi yang penting sehubungan dengan topik malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, Engkau akan memberkati kami semua dan sahabat Kapas yang menyaksikan program ini di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapakku dan Ibu, sesuai dengan judul Ya. diskusi kita pada malam ini. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan anak usia Usia dini? Silakan. Baik, terima kasih. Pada malam ini kita akan coba belajar Ya. bagaimana pendidikan anak usia dini. Ya. Pertanyaan tadi, apa yang dimaksud dengan pendidikan anak usia dini? Betul. Kalau sekarang ini orang atau kita lebih keren dengar istilah PAUD ya. PAUD, ya. ya. PAUD. Pendidikan anak usia dini. Ya. Nah, pendidikan anak usia dini adalah suatu jenjang pendidikan sebelum mengikuti pendidikan dasar. Jadi ini merupakan satu upaya untuk pembinaan yang ditujukan bagi para anak-anak
sejak lahir sampai biasanya sampai usia 6 tahun. Sejak lahir ya. Sejak lahir sampai usia 6 tahun. Ya. Nah, kenapa ini dilakukan? Ini dilakukan adalah agar bisa mempersiapkan untuk mana anak-anak ini mereka akan siap mental, baik mental mereka untuk bisa masuk nanti kepada jenjang pendidikan formal Ya. atau pendidikan dasar Ya. atau biasanya TK. Ya. Sekarang ini kan harus mulai dengan TK sebelum datang kepada Sekolah dasar. Sekolah dasar. Iya. Ya. Kalau kami dulu langsung sekolah dasar. Iya, betul, Tetapi di zaman sekarang ini harus TK. Malah ada TK-TK yang lain mereka bilang harus lewat PAUD dulu. Jadi kenapa PAUD ini dibuat? Pendidikan anak usia dini agar boleh mempersiapkan mental mereka Ya. sehingga ketika mereka memasuki pendidikan formal mereka sudah dibekali dengan pemikiran-pemikiran melalui pendidikan anak usia dini di lingkungan sekolah di mana mereka berada biasanya. Baik. Ya. Ibu Feni mungkin ada tambahan? Pendidikan anak usia dini ini terutama untuk 0 sampai 3 tahun. Oh. 0 sampai 3 0 tahun. sampai 3 tahun. Kalau sudah lebih besar, Ya. lain lagi. Oh. Tapi yang paling penting itu 0 sampai 3 tahun. 0 sampai 3 tahun ya. 0 sampai Pendidikan 3 anak usia tahun. dini. Bahkan pendidikan anak usia dini ini ada seorang penulis Kristen terkenal, Ellen White, dia bilang begini, 7 tahun pertama itu manfaatnya jauh lebih besar daripada setelah 7 tahun. Baik. Pendidikan setelah 7 tahun. Ya. Jadi bayangkan ya, pendidikan sebelum 7 tahun, apalagi di 3 tahun pertama, Ya. itu manfaatnya jauh lebih besar daripada setelah 7 tahun. Baik. Betul sekali, betul. Jadi kita jangan pandang remeh Ya, betul. pendidikan anak di bawah atau di usia dini. Baik. Betul sekali. Baik, terima kasih. Kita sering familiar dengan kata pendidikan ya. Ya. Pendidikan anak usia dini. Tapi saya penasaran apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kata pendidikan ini sendiri terlebih dahulu ya. Sebab mungkin banyak sahabat Kapas yang sering mendengar kata ini tapi belum terlalu paham betul arti. Apa? Iya. Baik secara umum maupun secara khusus. Bisakah Bapakku dan Ibu menjelaskan apa definisi dari kata pendidikan itu sendiri? Silakan. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia katakan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakan melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Baik. Jadi proses untuk pengubahan sikap. Mengubah ya. Jadi itu pendidikan menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ya. Tapi kalau menurut Alkitab, itu pendidikan, dia bilang didik atau train up. Baik. Train up. Train up, didik. Tapi bukan hanya sampai di situ. Ya. Lebih spesifik lagi, dia bilang harus dalam mendidik itu harus ada correction atau memperbaiki. Betul. Jadi bukan hanya sekedar didik, banyak sekali cuma sampai dididik. Ya. Untuk memperbaiki, kadang-kadang anak-anak yang karena masih kecil pikir dia masih kecil. kecil, betul. Biarkan aja dia buat itu, dia belum tahu. Ya. Tapi menurut Alkitab itu memperbaiki itu masuk dalam pendidikan dan itu harus. Ya. Dan di samping memperbaiki harus ada instruksi. Jadi harus ada mendidik, memperbaiki, instruksi atau arahan dan bimbingan. Nah itu lebih lengkap sekali itu kalau menurut Alkitab. Ya. Mencakup semua ya pendidikan. Mencakup ya. semua pendidikan. Bukan hanya mendidik tapi sudah ada memperbaiki, sudah ada arahan, sudah ada membimbing. Ya. Harus semua ada. Baik. Untuk mendidik anak usia dini. Jadi sekarang saya lebih paham apa itu pendidikan ya. Secara umum itu proses ya. Proses mengubah. Dan berkembang ya. Iya. Kemudian secara khusus itu ada train up, mendidik, kemudian correction, memperbaiki, instruksi, Iya. dan membimbing ya. Membimbing. Baik, Iya. terima kasih, puji Tuhan. Ya.
Ya, dan sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Betul. Febriani ya. Kalau tadi sudah disebutkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahkan dari Alkitab, apa itu betul. arti dari pendidikan. Nah kalau begitu, apa sih pentingnya pendidikan anak usia dini? Iya. Bahkan pemerintah sering menggaungkan ya. Iya betul, apakah ada keuntungan dari mendidik anak sejak dini ini? Silakan. Nah, memang bahwa pendidikan anak usia dini sangat-sangat penting. Bahkan penulis Kristen yang terkenal Ellen G. White, Ya. dia sudah sebutkan itu dalam beberapa ya kira-kira ya hampir 100 tahun yang lalu ya. Ya. Baik. Dia sudah sebutkan bahwa di tahun-tahun pertama masa kanak-kanak adalah satu periode yang sangat penting, paling penting. Pelajaran-pelajaran yang dipelajari anak itu selama 7 tahun pertama Ya. dalam hidupnya mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pembentukan tabiat daripada sesuatu yang dipelajari pada tahun berikutnya. Artinya apa? Di 7 tahun pertama ini, kalau pendidikan anak usia dini itu benar-benar diperhatikan dengan baik, itu menentukan dia untuk 7 tahun atau Berikutnya. selebihnya itu. Ya. Jadi di bawah 7 tahun itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ya di dalam pikiran atau otak daripada anak di bawah Ya. 7 tahun Ya. itu seperti kertas ya. Jadi apalagi kalau masih bayi ya, Ya. masih bayi itu sama dengan kertas putih yang belum ada cacat. Ya. Nah, ketika kita berikan satu doktrin-doktrin yang baik, Ya. maka itu akan tertanam dalam pikirannya dan itu akan dia konsumsi dan itu bisa menjadi suatu karakter bagi dia untuk menghadapi masa depannya. Sampai pendidikan anak usia dini ini penting sekali. Baik. Ya. Ada tambahan mungkin dari Ibu Feni tentang keuntungan Ya. selain karakter ya tadi sudah disebutkan. Keuntungan kalau anak-anak ini masih kecil, kalau misalnya kita saja orang besar ketika kita pergi ke satu tempat, ketika kita melihat sesuatu yang wah bagus, itu akan tertanam di dalam pikiran kita. Ya. Dan bisa saja itu bertahun-tahun kita ingat, oh saya ke sana, di sana itu bagus-bagus. Itu kita sudah besar, apalagi anak-anak yang masih kecil. Betul. Jadi tanamkan kesan yang baik kepada mereka. Kalau usia dini kita sudah berikan yang baik untuk tabiatnya, maka ketika besar dia tidak akan pernah mengecewakan kita sebagai orang tua. Baik. Tabiatnya akan sangat-sangat luar biasa, akan sangat membanggakan kita orang tua. Baik. Baik, berarti sebaliknya juga demikian ya. Kalau Ya. kita kesankan yang negatif, Yang negatif, Betul. tidak baik, ya. maka dampaknya Itu akan juga negatif yang akan sampai betul, besar. betul. Kadang-kadang orang bilang begini, kenapa dia kok dia di usia pemuda itu harusnya dia baik, tapi kenapa begitu? Tanpa sadar itu sebetulnya dari kecil. Sudah dibentuk dari kecil Iya, itu sudah ya. dibentuk dari kecil. Baik. Tahun-tahun pertama, tahun-tahun yang paling peka untuk anak-anak. Jadi seperti yang Bapakku bilang tadi, sama seperti kertas kosong. Ya. Apa yang kita tulis di kertas itu yang akan sama dengan ketika kita mendidik anak-anak kita untuk tabiat mereka. Baik. luar Baik. biasa ya, begitu penting pendidikan anak usia Sejak dini, ya. betul. Puji Tuhan, sejauh ini kita sudah mendiskusikan tentang apa itu pendidikan anak usia dini dan betapa penting pendidikan anak usia dini itu Betul. sendiri dalam perkembangan tabiat anak-anak. Iya. Betul. Bapak Kuhu dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Ya. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pendidikan anak usia dini. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga.
Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pendidikan anak usia dini. Ya, Bapak Kuhu dan Ibu, ini pertanyaan yang sering ditanyakan banyak orang. Siapa yang lebih bertanggung jawab dalam pendidikan anak usia dini ini? Apakah orang tua Ya. ataukah guru mereka di sekolah? Ya. Silakan. Yang pasti orang tua. Baik. Kalau guru tanggung jawabnya hanya di sekolah. Tapi kalau orang tua tanggung jawabnya dari rumah, di sekolah, di mana saja. Satu hari 24 jam, tanggung jawab guru hanya beberapa jam. Tapi tanggung jawab orang tua harus 100%, 24 jam. Baik. Jadi kembali ditekankan ya. Ya. Karena banyak orang tua yang berpikir bahwa guru itu punya peran yang lebih penting. Iya. Nah, ini yang Ya. bahaya. Iya. Ini yang bahaya. Kadang-kadang orang tua berpikir, anak saya sudah di PAUD, umur di PAUD 4 tahun. Kenapa dari sana begini-begini anak saya? Padahal ketika di PAUD dia hanya beberapa jam. Betul, betul. Di rumah 24 jam kita kita orang tua yang harus bertanggung jawab 100% kepada anak kita. Ya. Jadi jangan pikir nanti sewa saja orang untuk jaga anak karena terlalu sibuk orang tua dengan karir. Betul, Ya. itu. Sehingga menyebabkan anak korban. Betul. Dan sehingga ketika anak itu besar, maka otak dan anak itu kadang-kadang melenceng oleh karena orang tua hanya serahkan kepada penjaga, Jaga pembantu, atau karena guru ya. iya, atau pikir nanti guru di sekolah yang didik. Kalau di rumah saya sibuk kan, keluar rumah jam 6 pagi, pulang rumah jam 12 malam. Nah itulah Baik. yang membuat sehingga anak itu bisa jadi mentalnya bisa tidak sesuai dengan yang Betul. kita harapkan sebagai Baik. orang tua. Baik. Jadi ada bahaya ya. Ini hati-hati orang tua sahabat Kapas yang ada di rumah. Hati-hati kalau kita hanya berharap terlalu besar, terlalu banyak kepada orang yang bukan di dalam lingkaran Betul, keluarga betul, kita ya. betul. Iya. Nah pertanyaannya sekarang adalah kalau begitu mana yang peranannya harus lebih dominan? Keterlibatannya harus lebih banyak di dalam pendidikan anak usia dini, tentunya di rumah bukan di sekolah karena Ya. orang tua lebih bertanggung jawab. Apakah ayah atau seorang ibu? Silakan. Kalau mau bilang ayah, berarti ibu lempar tanggung jawab kepada ayah. Atau kalau mau bilang ibu, sekarang ibu juga keluar pagi sama-sama keluar dengan Iya, bapak, Ya. masuk rumah malam sama-sama. Ya. Betul. Jadi bukan ibu, bukan ayah, Dua-dua. tapi dua-dua. Baik. Harus dua-dua. Saya beri contoh di dalam Alkitab. Kenapa dua-dua? Saya beri contoh untuk wanita, Hana. Ya. Hana, dia mendidik Samuel sehingga penulis Ellen White bilang begini, pendidikan yang diberikan Hana kepada Samuel pada usia 0 sampai 3 tahun, karena kita tahu Samuel ini pada usia 3 tahun sudah dibawa ke Ka'bah Ya. untuk melayani bersama dengan Imam Eli. Dia bilang Hana akan mendapatkan pahala yang sangat besar karena mendidik anaknya Samuel padahal cuma 3 tahun. Ya. Cuma 3 tahun. Itu peran Hana. Ya. Bapakku boleh kasih peran bapak-bapak. Ya, silakan. Saya pikir di Alkitab juga ada peran daripada Bapa Ya. sehingga anaknya bisa mentalnya, rohaninya bisa tinggi. Ya. Kita ingat cerita daripada Yakub. Ya. Ya. Yakub memiliki 12 anak kan, Ya. tapi ada seorang anak yang disebutkan Yusuf. Ya. Memang Yusuf ini kalau kita baca Alkitab kan salah satu anak kesayangan. Tetapi dikatakan bahwa pendidikan daripada Yusuf ini ketika dia kecil banyak berperan adalah bapaknya. Bapaknya Yakub. Bahwa pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada Yusuf daripada masa mudanya oleh Yakub
dengan menyatakan kepercayaannya yang dalam kepada Allah dan menceritakan berulang-ulang tentang bukti-bukti yang berharga, tentang kebajikannya yang penuh kasih sayang dan pemeliharaannya yang terus-menerus. Jadi peran ayah juga di sini sangat-sangat penting. Seperti anaknya anaknya Yusuf. Ya. Jadi jangan pikir bahwa pendidikan anak itu hanya tanggung jawab daripada ibu, tetapi ayah juga sangat berperan. Dan dalam Alkitab, Yakub adalah seorang tokoh di mana dia memiliki peran mendidik anaknya Yusuf sehingga Yusuf bisa menjadi orang yang tetap setia, memiliki rohani yang tinggi dan bisa juga menjadi teladan dan bisa menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Baik, ini jadi pesan yang penting untuk ayah-ayah. Ya. Betul. Karena seringkali bilang, wah ini karena saya kerja, maka yang harus punya tanggung jawab besar adalah ibu. Padahal tidak demikian. Padahal ya. tidak demikian. Iya, betul. Bayangkan Yakub. Seandainya Yakub tidak berperan kepada Yusuf, kira-kira Yusuf jadi apa ketika istri Potifar menggoda dia? Iya. Iya kan? Dan itu memang bukti nyata bahwa itu peran besar yang dibuat oleh Yakub, bukan oleh ibunya Yusuf. Iya. Ibunya Yusuf tidak diceritakan. Beda dengan Hana. Iya. Samuel, memang Hana yang memang diceritakan. Tapi Yusuf yang menolong dia, yang mendidik dia, yang menuntun dia sehingga dia bisa mempertahankan moral, bayangkan. Betul. Dia bisa mempertahankan moral. Bukan hanya sampai di situ, dia mampu memaafkan kakak-kakaknya yang menjual dia. Iya. Itu bukan semudah membalik telapak tangan untuk mendidik anak bisa menjadi seperti itu. Dan itu peran seorang ayah. Baik. Betul. Jadi harus seimbang juga. Harus seimbang. Betul. Nah, kalau begitu bagaimana penerapan pendidikan anak usia ini di rumah? Nah, mungkin ada contoh praktis yang boleh Bapakku dan Ibu bagikan. Iya. Sekarang di rumah. Di rumah. Silakan. Ya, kalau saya pikir untuk peran di rumah, apalagi di tahun-tahun pertama ya. Kalau kita memberikan contoh, kalau kita memberikan permainan, biasanya kan anak-anak hobi permainan kan. Permainan, ya. Nah, kita harus pilih jenis permainan yang akan membuat akhlaknya lebih baik. Karena permainan itu merupakan salah satu cara untuk membentukkan karakter. Ya. Kalau kita kasih permainan-permainan yang merangsang pikirannya kepada perkelahian umpamanya, maka itu nanti setelah anak itu besar, dalam pikirannya dia bisa saja dia apa? Kecenderungan untuk berkelahi, ya kan? Karena apa? Dari kecil sudah dikasih permainan-permainan seperti perang-perang, begitu kan? Pembunuhan-pembunuhan, sehingga akan membentuk dalam pikirannya, ya, untuk memiliki karakter yang ya seperti itu. Kasar ya. Kasarnya, ya suka berkelahi. Tapi kalau kita kasih permainan jenis permainan yang tidak merangsang pikiran mereka untuk seperti kompetisi ya, kompetisi. Nah, ini kompetisi sangat berbahaya. Nah, nanti dia besar, dia memiliki tabiat yang seperti itu sangat merusak. Jadi pilihlah jenis permainan yang tidak membawa dia membentuk pikirannya kepada hal-hal yang nanti akan memiliki satu kekerasan di dalam kehidupannya. Betul. Baik. Contoh, kan kalau permainan di rumah, apakah ada tuh permainan perang? Latar perang tuh tembak menembak. Itu ya pakai atau pedang. Nah, itu akan membuat dia untuk caranya menembak bagaimana sih? Iya. Nah, dan itu akan membuat dia memiliki karakter yang keras. Kasar mungkin ya. Kasar. Ada panglima perang, siapa itu contohnya? Panglima perang yang ketika di rumah dia masih kecil, orang tuanya Napoleon Bonaparte. Ya, Napoleon Bonaparte. Dia waktu kecil di rumah, orang tuanya mengajar dia untuk bermain perang-perangan. Dan dari kecil itu masih di rumah diajar dia yang jadi pemimpin. Ketika pun sudah di sekolah sama begitu. Main perang-perangan, dia yang jadi pemimpin, dia yang menang. Setelah besar dia menjadi seorang pemimpin perang yang penakluk dunia. Bayangkan. Betul.
Dan itu contoh yang sangat-sangat artinya ada di mata kita. Ya. Jadi kita mau anak ini ketika besar mau jadi apa? Itu yang kita arahkan ketika dia masih kecil. Arahkan, kita orang tua yang harus arahkan. Bimbing dia untuk mau jadi apa setelah besar. Apalagi untuk karakter. Ya. Karena kalau bicara karakter, walaupun dia sudah sukses luar biasa, Ya. tapi kalau karakternya tidak baik, di mana-mana dia akan bisa orang katakan akan terkucil. Karena apa? Karakternya tidak baik. Misalnya dia pemarah. Dan pemarah itu bukan nanti terjadi ketika besar, dari kecil. Iya. Di mana-mana orang tidak terima kalau dia pemarah. Dan biasanya 3 tahun pertama itu tempat meletakkan dasar. Dasar ya. Dasar. Nah, kita sebagai orang tua harus betul-betul mengajar dia, ya. Kita harus mengatur dia, bukan dia yang mengatur kita. Ya. Nah, banyak kali orang tua, supaya anak tidak menangis, kasih pegang handphone saja supaya dia tenang. Nah, ini yang berbahaya. Jadi jadi kita harus adakan satu disiplin. Kalau tidak, katakan apa? Tidak. Betul. Kalau yes, katakan yes. Supaya anak itu berpikir, oh kalau ini biarpun saya mau menangis, mama tidak akan mau kasih. Betul. Tetapi ketika dia menangis, lalu kita orang tua langsung kasih sesuatu, nanti dia akan pikir, supaya ternyata dapat boleh. Menangis dulu. Ya. Nah ini jadi karena di usia 0 sampai 3 tahun, itu istilahnya kalau seperti ranting masih lembut, gampang kita mau apa? Bentuk. Mau bengkokkan. Iya. Artinya mau bentuk. Iya. Tapi kalau dia sudah besar, kita sulit. Sulit ya. Jadi harus kita tanamkan disiplin kepada anak kita di waktu dia masih apa? Usia dini, usia kecil. Baik, terima kasih. Nah, ini mungkin menutup segmen kita di segmen yang kedua ini. Saya penasaran kira-kira pendidikan atau cara orang tua dari Bapak Kuhu atau Ibu Kuhu dulu yang masih terkesan sampai sekarang. Kira-kira cara mereka mendidik di usia dini yang masih terkesan sampai sekarang itu boleh dibagikan kah? Kami sejak kecil kalau mau biasanya kan bangun pagi orang tua renungan pagi, ibadah pagi. Wah, kalau ketika papa sudah menyanyi waktu pagi ya Tuhanku harus segera datang. Kalau tidak ada dia punya hadiah. Dan ini membuat kami terbiasa bahwa setiap pagi sebelum bikin sesuatu harus worship pagi. Dan cara orang tua mendidik kami dari kecil sampai setelah kami besar, kami hidup sendiri kami keluar rumah mungkin, tetap kami harus bikin ibadah pagi. Itu yang membuat sehingga mental kami dari usia dini dibentuk sampai besar pun tetap. Dan itu dari usia dini ya? Dari usia dini. Betul. Ibu Kuhu mungkin? Saya ingat dulu ketika masih kecil, kami 5 bersaudara, 4 perempuan. Dan setiap hari Jumat malam, Mama suka sekali mau bikin sesuatu kepada kami untuk hari Sabat. Jadi hari Jumat malam, Mama sudah mulai ambil, kadang-kadang sudah siapkan kertas-kertas, gulung-gulung untuk kasih gulung di rambut. Supaya katanya besok rambutnya bisa ombak-ombak, krol-krol. Dan sementara gulung-gulung rambut, Mama bilang begini, Feni, besok mau pergi gereja nih, besok mau ke gereja. Di gereja jangan jalan-jalan, harus duduk manis. Itu pesan yang dari kecil sampai sekarang membuat saya ketika ke gereja saya tidak mau jalan-jalan. Sampai sekarang, kalau mau jalan di gereja, saya harus perhitungkan. Kalau harus jalan, berarti ada sesuatu yang memang seharusnya saya lakukan. Kalau tidak, saya tidak akan lakukan. Betul. Karena itu didikan dari kecil. Padahal sederhana sekali. Ketika gulung-gulung rambut, besok mau ke gereja, jangan jalan-jalan ya. Besok papa mau naik mimbar, besok papa mau khotbah. Jadi duduk dengan mama, duduk manis. Ini masih kecil tapi sampai sekarang masih berkesan.
Luar biasa ya. Baik. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Stanley Kuhu dan Ibu sudah membagikan informasi yang sangat penting sehubungan dengan pendidikan anak usia dini berserta dengan pengalaman contoh ya. Iya. Nah, sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda yang berikut. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya. Dan untuk pertanyaan yang sudah masuk nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Baik, betul sekali Febriani dan Bapak Kuhu dan Ibu. Apa saja tantangan kira-kira yang mungkin saja dihadapi oleh orang tua pada umumnya dalam mendidik anak di usia-usia yang tadi sudah kita bahas, usia dini ya. dini. Silakan, tantangan apa saja? Tantangan yang sering ada pada kita, yaitu semua orang tua menyayangi anaknya. Iya, Tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Ya. betul. Karena terlalu sayang, Iya, kadang-kadang kita tidak mampu untuk tegas di dalam disiplin. baik. Kita tidak mampu tegas karena kita sayang. Padahal sebetulnya wujud dari rasa sayang kita itu kepada anak-anak kita harus dengan disiplin. Iya, Ya. Dan tantangan yang paling besar, yang paling sulit, sangat sulit bagi kita orang tua menjadi contoh bagi anak-anak. betul. Padahal itu yang harus kita lakukan, Ya. harus jadi contoh. Ketika kita katakan kepada anak-anak kita, kamu harus lemah lembut. Iya, Katakan dengan lemah lembut. iya. Jangan katakan kamu harus lemah lembut, tapi cara kita mengatakan Kasar. membentak atau kasar. Iya. Jadi harus jadi contoh. Atau kalau masih kecil, ketika mungkin kakak adik, ya biasa kan di rumah kakak adik ada selisih, berkelahi. Terus kita katakan kita orang tua, jangan berkelahi. Ya. Tapi anak-anak lihat, mama dan papa sering berkelahi. Nah, Ya. jadi itu tantangan yang saya pikir sangat-sangat sulit untuk kita orang tua mau jadi contoh untuk anak-anak. Baik. Terima kasih. Jadi Bapak Kuhu setuju ya? Iya. Ya, sama. Jadi orang tua harus mempunyai usaha yang lebih Betul. dalam mendidik anak, khususnya yang masih di usia-usia dini ini ya. Dan menjadi contoh ya. Kadang-kadang kan kalau ke gereja, anak-anak cepat ke gereja jangan terlambat. Iya, sementara orang tua Lalu anak bilang, mama saja belum mandi, Belum atau mandi. papa saja belum mandi. Ya. betul, Ini itu jadi contoh persoalan. yang betul. Contoh ya. Ya. Jadi contoh. Baik, baik. Nah, Bapakku dan Ibu, ini pertanyaan penting ya. Apa yang Alkitab atau Roh Nubuat katakan tentang pendidikan anak usia dini? Iya, Ya. Silakan. Di Pak, dalam buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab, iya, pasal 9 halaman 207, Ellen White dia bilang begini, engkau mempunyai satu pekerjaan untuk dilakukan agar setan tidak dapat menguasai anak-anakmu dan merebut mereka darimu sebelum mereka terlepas dari tanganmu. Jadi ini sesuatu yang peringatan keras saya pikir ya, karena berarti kalau kita tidak lakukan sama dengan kita menyerahkan anak-anak kita pada tuntunan setan. betul. Wah, ini sesuatu. Dia katakan lebih lanjut, ibu, engkau harus memastikan bahwa kuasa kegelapan tidak akan menguasai anak-anakmu, sehingga engkau harus meneguhkan kehendakmu, sehingga musuh tidak akan mengangkat bendera kegelapannya di dalam rumah tanggamu. Baik. Artinya setan tidak akan mengangkat bendera kemenangan Ya,
di dalam rumah tangga kita, kalau kita berhasil atau kita sukses menuntun, mendidik, mengarahkan anak-anak kita pada jalan-jalan Tuhan, tabiat mereka akan dibentuk dengan baik, itu akan menjadi kebanggaan kita orang tua. Amin. Baik. Amin. Ada tambahan mungkin dari Bapak? Bapak. Ya, memang pekerjaan ini jangan kita tunda. Ya. Karena kalau kita tunda ini pekerjaan ini, kadang-kadang kita berpikir, nanti besok saya mau tegur si anak ini, karena sekarang ini saya masih sibuk mungkin. Jangan pernah kita tunda ya. waktu. Selagi kita punya kesempatan untuk kita mau menegur dia, menasihati dia. Betul. Jangan pernah kita kita tunda. Karena ketika kita tunda, ketika besoknya mungkin kita sudah ada lebih apalagi sibuk yang lebih dari yang sekarang ini, akhirnya kita sudah melalaikan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita yang usia-usia dini ini kepada satu tabiat yang baik. Baik. Puji Tuhan. Puji Ini Tuhan. teguran yang sangat tegas, jelas, dan memang harus dipraktekkan dengan doa ya, saya pikir ya. Otomatis. Betul. Ya. Harus. Baik. Puji Tuhan, dan jika sudah ada pertanyaan yang masuk ke kru kami, nanti akan disampaikan kepada narasumber kita, kemudian nanti akan dijawab. Ya, pertanyaan pertama yang sudah masuk melalui kru kami, yaitu bagaimana dengan penerapan disiplin? Disiplin yang bagaimana yang perlu bagi anak-anak di usia dini? Nah, ini pertanyaan penting ya, karena kita hanya bicara disiplin, tapi tidak tahu batasannya. Mungkin kira-kira seperti apa disiplin yang perlu diterapkan? Jadi disiplin sesuai dengan usia mereka. Ya. Tidak mungkin anak usia 10 bulan baru kita mau terapkan disiplin untuk anak 3 tahun. Contohnya disiplinnya salah satu contoh yang paling sederhana, kalau misalnya orang tua menyusui anak-anak. Mari orang tua atau ibu bikin disiplinnya begini. Setiap 4 jam saya akan berikan atau saya akan menyusui anak saya. Walaupun anak ini menangis, kita tahu bahwa belum 4 jam atau mungkin itu bisa kita konsultasikan dengan dokter. Misalnya mungkin dokter bilang 3 jam atau 4 jam. Kita atur seperti itu. Jadi 3 jam, kalau misalnya dokter bilang, oh paling tinggi 3 jam harus atau paling lama 3 jam harus disusui. Oke, kita susui setiap 3 jam. Yang banyak kali susah karena anak menangis, mama susui. Langsung menyusui. Itu juga disiplin. Baik. Betul. Tanpa kita sadar itu disiplin. Jadi kalau kita sudah atur, ya itu disiplin untuk dia sekaligus juga untuk pencernaannya. Tetapi dengan cara seperti itu masih baik kan, kadang-kadang kita bingung bagaimana mau disiplin yang baik. Iya kan, bagaimana mau disiplin yang baik. Atau contoh begini, ketika malam banyak orang tua yang ketika masuk kamar mereka bau. Bau pis anak-anak. Kenapa? Karena mereka tidak disiplin. Contoh, kita orang tua tahu, kalau saya mama setiap 4 jam saya akan ke toilet, buang air kecil. Berarti anak saya juga seperti itu, dan itu kami terapkan. Jadi setiap 3 jam, bangun mau pis. Dia akan bangun dan dia akan tahu bahwa oh ini waktu saya untuk pis. Itu disiplin. Jadi masih bayi belum, sehingga kamar tidak akan bau ini yang aneh-aneh. Betul. Jadi kita sudah jaga kebersihan, kita sudah ajarkan disiplin kepada anak-anak walaupun mereka masih bayi. Baik. Terima kasih. Ini jelas ya. Iya. Dan kami juga praktekkan. Betul. Rutinitas itu kami praktekkan dan berhasil. Iya, berhasil. Betul kan? Dan menghemat biaya diaper, pamper. Iya betul. Karena sudah bisa pipis sendiri. Baik, betul. Terima kasih bagi yang sudah bertanya, sudah terjawab ya, dari narasumber kita sudah memberikan jawaban. Yang kedua ini ya, yang kedua adalah bagaimana mensiasati orang tua yang sibuk kerja untuk memberi waktu dan perhatian bagi anak-anak yang
masuk kategori usia Usia dini. Usia dini. dini. Iya. Sebenarnya walaupun sibuk, ya sekarang ini kan era canggih. Ya. Ya. Kalau zaman dulu, waktu kami dulu kecil-kecil, ya memang belum ada handphone. Ya. Jadi kalau orang tua sudah pergi kerja, kami anak-anak di rumah Tunggu sampai pulang. tunggu ya? sampai pulang. Tapi kalau sekarang ini, kalaupun orang tua sibuk dengan pekerjaan, ambil waktu untuk kontrol anak lewat apa? Telepon. Hmm. Cek, Mary ada bikin apa di rumah, lagi ngapain, ya kan? Cek seperti itu, sudah makan, ya, atau sudah tidur siang umpamanya, kan? Jadi dengan cara begitu, si Mary ini akan berpikir, kita harus tidur siang, kalau tidak nanti mama mau cek sebentar. Jadi itu salah satu cara untuk kita bisa pengontrolan Ya. pendidikan kepada anak tetap jalan. Walaupun sibuk ya. Walaupun sibuk, jangan setelah kesibukan, saya kan orang tua mencari nafkah, sudah. John, jaga adik kamu ya di rumah ya, nanti mama pulang, nanti dapat hadiah begini-begini kalau mama pulang. Nah ini kan, ini jalan-jalan pintas ini. Ya. Karena tanggung jawab itu ada kepada siapa? Orang Ayah tua. dan ibu, orang Betul. tua. Sesibuk apapun, Ya. harus ingat tanggung jawab untuk mendidik anak-anak, apalagi dalam usia-usia dini. Baik. Baik. Mungkin Ibu ada yang ingin ditambahkan? Saya kita harus berikan waktu yang berkualitas Ya. kepada anak kita. Saya lupa negara mana yang dibandingkan dengan Jepang. Hmm. Jepang satu hari orang tua hanya menggunakan 19 menit untuk anak mereka. 19 menit, bayangkan. Iya. Karena sibuk ya. Karena sibuk. Saking sibuk. Tapi yang negara satu mereka menggunakan 30 menit untuk anak mereka dalam satu hari. Tapi karena 19 menit ini waktu yang sangat berkualitas, maka ternyata dalam penelitian yang 19 menit ini jauh lebih bermanfaat daripada yang 30 menit. Nah, jadi walaupun kita orang tua tidak sibuk di luar, Ya. hanya di rumah dengan anak-anak, tapi kalau kita tidak perhatikan anak-anak itu sama aja bohong. Betul. Iya. Iya. Jadi walaupun hanya singkat waktu kita dengan anak-anak, buatlah waktu itu berkualitas. Berkualitas, Iya. Baik. Buatlah waktu itu berkualitas. 19 menit itu mungkin 5 menit kita bisa bermain dengan dia. Kalau di Supaya- Facebook selalu terang lihat quality Quality time. Quality time. Ya, Iya. quality time. Jadi mungkin yang 5 menit kita bermain dengan dia. Karena kalau bermain dengan anak-anak, anak-anak merasa bahwa oh ini ternyata sahabat saya. Iya. Walaupun itu orang tuanya. Kalau misalnya 5 menit kita gunakan untuk misalnya baca Alkitab dengan dia, dia akan rasa, oh ayah saya atau ibu saya menuntun saya dalam kerohanian. Betul. Nah, jadi waktu-waktu yang sangat-sangat berkualitas Baik. yang harus kita gunakan di dalam keluarga kita. Baik. Baik. Ada juga Ya. satu hal, jadi orang tua kadang-kadang karena terlalu perhitungan, bisa ada waktu untuk umpamanya makan dengan anak di rumah makan, Ya. ya kan? Iya, Iya. iya. Ya. Kadang-kadang anak-anak kan butuh perhatian. Ya. Betul. Mama, papa, ayo dong kita Jalan-jalan. makan pizza umpamanya, ya kan? Ya, betul, betul. Orang tua bilang, aduh nanti ya, papa ini lagi sibuk ini. Padahal mungkin karena orang Manado bilang pakat mau kasih keluar yang begini-begini. Pelit ya. Pelit. Jadi orang tua harus atur ya, sehingga dengan demikian akan membuat anak ini merasa diperhatikan. Yang itu yang Baik. dikatakan Betul. quality time Quality tadi. time, betul. Jangan hanya quality time jalan-jalan, harus juga Ada pengorbanan lihat di dalam quality time. anak punya apa? Anak punya ya bukan Keinginan ya. ya yang kita harus servis sama mereka sehingga benar-benar akan membuat mereka, karena kan ketika kita pergi ajak makan, Ya. di saat itulah kan pendidikan juga kita bisa apa? Betul. Berikan. Masuk satu persatu. Ya itu tadi sudah Karena Alkitab katakan harus kamu sampaikan berulang-ulang berulang-ulang apakah di meja di makan. meja makan, apakah engkau Betul. sedang berjalan, Iya. apakah engkau sedang Tidur. tidur, Ya. ya kan? Berulang-ulang. Betul. Firman Tuhan katakan. Jadi jangan bosan-bosan kita sebagai orang tua untuk mendidik mereka, apalagi dalam usia-usia yang
usia-usia dini. Baik, Baik. terima kasih. Puji Tuhan, jelas sekali ya. Nah, kalau begitu sebagai kesimpulan dari diskusi kita malam ini, bolehkah Bapak Ko dan Ibu membagikan tips parenting khusus untuk pendidikan anak usia dini, sekaligus dengan closing statement. Silakan. Ya, kalau dari saya, kita jangan pernah bosan dan jangan pernah putus asa untuk mengarahkan anak-anak kita. Ya. Kadang-kadang kita ketika kita sudah mungkin emosi sehingga keluarkan kata-kata yang menyakitkan. Jadi harus bagaimanapun kita punya kondisi, mungkin kita sudah bosan, tetapi kita harus kendalikan kata-kata. Karena kata-kata ini sekali kita keluarkan tidak bisa diedit. Kalau kita SMS bisa edit ya, komputer bisa edit. Tapi kata-kata ini ketika sudah masuk ke telinga si anak kita, itu akan terekam. Apalagi dalam usia-usia dini. Jadi harus punya kesabaran dan tentunya harus banyak berdoa, ya, banyak berdoa sehingga dengan demikian Tuhan akan berikan kuasa kepada kita, berikan roh kesabaran, menuntun mereka, mengarahkan mereka melalui tindakan-tindakan kita setiap hari. Baik. Ibu, mungkin closing statementnya? Jadilah contoh yang baik. Amin, amin. Jadilah contoh yang baik dan jangan biarkan setan yang menanam di dalam pikiran anak-anak kita. Tetapi kita yang harus menanam benih untuk menjadikan anak kita tabiat mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Seperti yang Bapak Ku bilang, yang paling utama contoh. Berapa kali kita berdoa untuk anak-anak kita dan berdoa dengan anak-anak kita? Ya. Baik. Berapa kali? Satu hari. Itu tantangan. Harus supaya ketika kita tidak bisa lihat anak-anak kita, kita serahkan mereka kepada Tuhan. Sama seperti sering saya berdoa begini, Tuhan, saya tidak bisa lihat anak saya di mana sekarang, lagi bikin apa sekarang. Tapi dia anakmu Tuhan, Tuhan yang akan lihat dia ketika saya tidak bisa lihat. Amin. Baik. Serahkan kepada Tuhan. Amin, Amin. amin. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat menarik dan saya percaya sangat bermanfaat. Baik bagi kami yang ada di sini dan juga bagi sahabat Kapas yang menyaksikan dari rumah. Dan untuk mengakhiri diskusi kita malam ini, Bapak Kuhu atau Ibu boleh memimpin kita dalam doa. Ibu dulu ya. Oh iya. Ibuku adalah Direktur Pelayanan Rumah baik. Tangga dan Oh, Anak. iya. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Tuhan Bapa di surga, Allah yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur, berterima kasih pada malam hari ini. Kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mendiskusikan bagaimana kami harus menuntun, mendidik, mengarahkan, bahkan mengoreksi anak-anak kami, walaupun mungkin mereka masih terlalu kecil. Tuhan, kami hanya manusia, sering kami lalai, bahkan sering kami gagal. Tetapi Tuhan, malam ini kami mau datang memohonkan pertolongan-Mu. Kuasa khusus kami mohonkan Tuhan berikan kepada setiap kami orang tua, agar Tuhan kami boleh mempunyai kesanggupan untuk menuntun, mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami yakin dan percaya anak-anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Dan Tuhan mau kami orang tua akan menuntun anak-anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kami. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berserah kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya bersama Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, kami akan mampu untuk mendidik anak-anak kami, menjadikan anak-anak kami mempunyai tabiat yang baik, tabiat yang luhur, tabiat yang akan dipersiapkan menjadi pewaris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan kesempatan ini. Kami mohon Engkau tetap mau menolong hamba Tuhan, Pendeta Wahyu Widodo bersama dengan Ibu yang memandu acara ini. Berkati mereka secara khusus. Biarlah ada ide-ide yang baik untuk mereka bisa kembangkan acara ini.
Dengan demikian ya Tuhan, acara ini akan bermanfaat untuk banyak orang. Dan berkati semua anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan kegiatan ini dimanapun mereka berada. Biarlah ini boleh menjadi satu pengalaman atau satu bahan masukan kepada semua orang tua bagaimana menuntun dan mendidik anak-anak di usia dini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan selalu memberkati kami. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Kuhu sudah mendoakan kami. Terima kasih. Dan sekali lagi Sama-sama. terima kasih banyak Bapak Stanley Kuhu bersama Terima Ibu kasih. Feni Kuhu Rumengan Amin. Betul. yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua. Benar. Dan doa kami Tuhan akan selalu memberkati keluarga Kuhu Rumengan Amin. dalam tugas kehidupan, pelayanan dan juga dalam rumah tangga. Dan terima kasih juga kepada sahabat Kapas yang sudah bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Dan dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita. Kalau Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like dan share akun YouTube Cornelius Media, dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami dalam program yang sama pada hari dan jam yang sama minggu depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama dengan Cornelius Media. Jangan lupa ikuti terus program menarik lain dari Cornelius Media, dan kami percaya Anda akan terberkati oleh program-program Cornelius Media. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama kita bahagia bersama. dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah Pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita keluarga Kuhu Rumengan. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas.